Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Amma ba'du, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa mengupload lagi seri tutorial membuat aplikasi e-learning dengan menggunakan WordPress. Pada kesempatan kali ini kami akan melihat fitur-fitur dari versi Pro-nya ya. Baik, kita mulai teman-teman. Silakan masuk di halaman dashboard WordPress Anda. Kita langsung masuk di menu plugin yang telah kita gunakan ya. Jadi ini ada satu plugin yang kemarin kita demonstrasikan ya, Mr. Studio LMS WordPress plugin for online course and education ya. Tapi ini menggunakan versi free atau versi gratisnya. Selain versi free, Master Studio ini juga memiliki versi Pro ya. Jadi ada versi free, ada versi Pro, dimana versi Pro ini menjadi fitur atau modul tambahan dari versi free-nya. Jadi versi free tetap diinstal, kemudian kita menambahkan versi Pro untuk fitur-fitur lain yang ditawarkan oleh plugin Master Studio. Nah, tidak hanya itu ya, di sini juga ada template-nya. Kemudian ada versi iOS atau juga Android ya. Dokumentasinya juga disediakan, kemudian komunitasnya juga disediakan. Kemudian template gratisnya juga ada di sini, tapi kami tidak menggunakannya ya. Template yang versi gratis ini juga support dengan Elementor bagi teman-teman yang hobi mendesain dengan Elementor ya. Baik, kita langsung saja. Ini di halaman plugin ya. Ini ada dua plugin yang sudah terinstall ya, di Gutentor dan Master Studio. Kemudian kami sudah upload versi Pro-nya, jadi Master Studio LMS OnCourse e-learning Pro Plus ya. Deskripsi singkatnya: create brilliant lesson with video, grab image, slide, and any other attachment thanks to flexible and user-friendly lesson management tool ya, powered by jadi buat pembelajaran yang brilian dengan menggunakan video, grafik, kemudian gambar, slide, dan menyematkan modul-modul lain secara fleksibel dan user friendly. Kita langsung aktifkan saja. Pada saat pengaktifan pertama kali, Anda akan dialihkan pada lisensi ya, lisensi penggunaan ya.
karena ini sudah saya aktifkan terlebih dahulu, jadi tidak didirect ke atau tidak dialihkan ke halaman lisensi. Setelah diaktifkan, kita melihat di halaman dashboard ya. Di sini kita langsung masuk di Pro Add-on. Jadi ini versi fasilitas dari versi Pro-nya. Ini banyak sekali fitur yang dapat Anda gunakan ya. Kita tidak hanya kita untuk sementara ini hanya review saja, tidak menggunakan demo ya. Jadi yang fasilitas pertama certificate builder ya, create and design your own certificate to award them to the student after the course complete. Jadi pembuatan sertifikat ya, sertifikat. Jadi silakan mendesain sertifikat secara mandiri sebagai award ya, sebagai reward pada pelajar setelah mereka menyelesaikan kursusnya ya. Jadi ini kita bisa mendesain sendiri untuk mengaktifkan, tinggal enable aja di sini. Kemudian untuk settingnya di sini, coba kita klik, dialihkan ke tab baru. Ini kita mendesain, ini ada 2 contoh ya. Kemudian ini ada preview ya, sertifikat. Jadi setelah pelajar ini menyelesaikan kursusnya, otomatis sertifikat ini bisa diunduh ya. Jadi ini bisa diedit sertifikat, nama kursus ya, student name. Nah ini, jadi kita tambahkan, nanti otomatis menyesuaikan dengan namanya ya. Untuk tutorialnya ini bisa langsung diklik di sini, how it's work ya, klik. Nah ini dokumentasi resminya sertifikat builder. Teman-teman bisa langsung akses di sini. Jadi ini tutorialnya sudah ada teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung membuatnya. Nah, ini yang kedua, email manager ya. Jadi email manager adjust your email templates to different type of notification and make your message flow good and clear ya. Jadi penggunaan email template email for different type of notification and make your message
look good and clear. Jadi penggunaan membedakan tipe-tipe notifikasi yang akan membuat your message, pesan Anda terlihat baik, terlihat bagus, dan lebih bersih, lebih mengarah pada student ya. Jadi kalau menggunakan tinggal di enable ya. Kemudian tutorialnya sama seperti sertifikat. Jadi klik langsung saja di sini, ini sudah ada tutorialnya ya. Kemudian selanjutnya email branding ya. Adjust your email template for different type of notification and make your music. Ini hampir sama ya. Kemudian selanjutnya LMS form editor ya. Customize the form in your LMS. Jadi mengcustom, menyesuaikan formulir pada platform LMS Anda ya, dengan mengganti change fill in menu on contact form, profile and registration and login page. Jadi bisa merubah inputan formulir yang menyesuaikan untuk digunakan kontak, profil, kemudian registrasi dan login ya. Selanjutnya Zoom conference ya. Enjoy the new type of listen ya. Enjoy menggunakan tipe pembelajaran ya, dengan mengkoneksikan Zoom video conferencing in your website and interact with your student in real time. Jadi mengkoneksikan Zoom meeting pada website Anda agar pembelajaran bisa lebih interaktif dengan pelajar Anda ya, secara real time ya. Untuk Zoom ini saya kira sudah banyak sekali digunakan. Kemudian kalau ini diintegrasikan dengan website pembelajaran Anda, maka memiliki nilai tambah ya dalam pembelajaran ya. Untuk mengenable-nya cukup klik di sini, kemudian kita coba tengok sedikit bagaimana Zoom ini. Klik, ini you need to install your Zoom meeting and webinar ya. Jadi ini kita perlu menginstal Zoom meeting and webinar ya. Kita coba install. Nah, ini Zoom meetingnya server to server out credential ya. Jadi ini akun ID, kemudian client ID, client script, client ID ya. Nah, otomatis mengenerate password ya. Ini nanti untuk video berikutnya mungkin kita demonstrasikan. Yang penting kita di sini ada integrasi ya, karena preview integrasi Zoom. Selain Zoom juga ada Google Meet ya. Google Meet, to use Google Meet in other advanced feature, please upgrade to Pro plugin ya. Ini sudah di-upgrade tapi belum diaktifkan ya. Nah, kembali setelah Zoom ada Google Meet ya. Ini juga seringkali kita gunakan ya.
connect Master Studio LMS with Google Meet to host live online class. Student can attend live class right from the lesson page ya. Kita coba enable ya. Settingnya juga sama ya. Ini mungkin nanti kita perlu mencobanya ya. Sementara sampai di sini aja dulu. Untuk dokumentasi bisa langsung di sini ya. Kita nanti akan buatkan dokumentasi tutorialnya insyaallah ya. Kita ini beberapa fitur 1, 2 sampai 6. Selanjutnya ada assessment ya. Use assessment to check your student knowledge. Create interesting tests for them and ask them to upload essay. Jadi assessment ini digunakan untuk pengecekan pengetahuan peserta didik Anda. Jadi create interest test for them and ask them to upload essay. Jadi buatlah sebuah pertanyaan atau tugas ya, minat mereka dan minta mereka untuk mengupload essay ya. Jadi mengupload tugas-tugas mereka. Jadi kita klik di sini. Karena ini berkaitan dengan file ya, kita coba cek tentu pengaturannya. Number of allow attached to pass assessment ya, berapa jumlah yang diizinkan untuk dikirim ya. Number of allow attachment ya berapa, kemudian maksimalnya filenya berapa, kemudian file apa saja yang boleh. Tidak hanya itu, mereka juga bisa recording ya. Allow audio recording for assessment ya, izinkan peserta didik untuk merecord ya, merecord ini merekam ya, merekam audio. Jadi barangkali ada hafalan, kemudian mereka merekam secara langsung, atau allow video recording for assessment. Jadi mereka merekam secara langsung dalam bentuk video. Jadi kalau yang ini dalam bentuk audio dan yang ini dalam bentuk video, kemudian secara otomatis setelah disubmit akan terupload di website Anda ya. Selanjutnya drip content. Use this tool to provide a proper flow of the education process. Regulate the order of the lesson by date and in your own package ya. Drip content ini kita akan mengizinkan seseorang untuk melalui pembelajaran ya, secara tertib ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat satu kursus, membuat 2 kursus, kemudian yang satu kursus ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti kursus berikutnya, atau satu materi lesson ya, pelajaran harus diselesaikan komplit. Setelah tombol komplit baru mereka bisa melanjutkan. Jadi begitu ya. Drip content kita coba tengok sedikit.
kita coba ya, dengarkan bersama-sama. Nah, jadi ini urutannya bisa diurutkan kembali di sini ya. Nah, jadi setelah dibuat mana aja yang harus dilalui begitu ya. Nah, jadi seperti ini, deep learning, kemudian some question di sini ya. Nah, selanjutnya grup course sell online course of group of student, whether they are an organization, them and any group interested after your course ya. Jadi ini menjual apa ya, menawarkan pembelajaran apa ya, dalam jumlah banyak. Jadi misalkan seorang pendidik memiliki 10 kursus ya, kemudian dia menjualnya secara langsung, membuat paket misalkan 5 kursus sekaligus dengan harga tertentu misalkan ya, dalam momen tertentu. Ini bisa menggunakan grup kursus ya. Jadi pada saat pemesanan ya, atau mengikuti kursus tidak hanya satu, jadi langsung menjual beberapa kursus dalam satu transaksi. Kemudian selanjutnya live streaming ya, have live listen and interest with your student in real time, answer their question and give feedback immediately ya. Jadi ini bisa membuat live streaming ya, live streaming. Kita coba cek live streamingnya. Ini live streaming ya. Bukan ini live streaming.
Jadi kalau misalkan kita mengaturnya seperti ini, pembelajaran kita bisa terkontrol ya, terkontrol dengan baik. Selanjutnya ada course bundle, add similar or relation course to the one bundle and sell them as packet of discount price. Nah ini menawarkan sejumlah kursus ya, untuk untuk diberikan dengan diskon harga tertentu. Jadi ini tadi terbalik ya. Jadi dengan grup kursus, jadi kalau grup kursus ini bisa menginvite peserta didik. Kemudian kalau kursus bundle ini menawarkan sejumlah kursus yang dijual dalam satu paket ya. Jadi ini kursusnya ya. Kemudian selanjutnya ada point system ya. Jadi dalam aktivitas pembelajaran daring ini Anda bisa memberikan poin ya. Jadi motivate and engage student by awarding them point for their process and activity on the website. Jadi misalkan peserta didik telah melakukan aktivitas tertentu atau menyelesaikan pembelajaran tertentu akan mendapatkan berapa poin. Ya, di sini ada point system ya. Nah, kita cek sebentar. Ya, poin gambar, poin label, red point, rata-rata poinnya berapa. Kemudian affiliate point affiliate dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan ini ya contoh registration, untuk registrasi saja mendapatkan 50 poin. Kemudian kursus purchase ya, jadi setelah melakukan pembayaran dapat poin, kemudian dan seterusnya sampai join group, listen ya. Ini poin-poin reward di dalam website Anda untuk memotivasi peserta didik melakukan aktivitas di e-learning ya. Selanjutnya media file manager, manage, keep and load file of variant format while creating a learning content in the front end. Jadi mengelola menjaga file-file media ini dalam di front end ya. Maksimal file berapa, apa saja yang, karena ini akan digunakan secara bersama-sama kan tentunya. Kemudian SCORM, isi upload to your LMS and course that was script with the help of different content author tool. Ini saya belum mempelajari secara keseluruhan ya. Ini nanti mungkin di video berikutnya kita akan mendemonstrasikan dan mencobanya ya. Kemudian ada trial course, let your potential student try out your online course for free, give trial access to specific lesson within your
course and attract more learner ya. Jadi uji coba kursus ya. Jadi penawaran terhadap peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi misalkan dalam satu kursus Anda ada 10 sesi ya, 10 sesi. Kemudian peserta didik dipersilahkan untuk mendaftar dan mengikuti pembelajaran di sesi 1 sampai 3 misalkan. Kemudian selanjutnya baru masuk pada kursus sebenarnya. Jadi kursus trial ya. Kemudian selanjutnya ada statistik and payout, all payment and track affiliated static for the course so as total profit, total payment and manage author fee. Jadi ini ada statistik dan pembayaran ya untuk mengelola semua pembayaran, kemudian tracking statistik apa saja yang telah terjual, dan bahkan mengelola author fee. Jadi jadi seperti inilah contohnya ya. Jadi kan pada saat author atau pendidik yang telah membuat kursus tertentu dengan harga tertentu, tentunya ini kan pada saat pembayaran masuk di website Anda ya. Jadi kapan pendidik ini bisa mengambil dan pembagiannya seperti apa, ini semuanya dikelola dengan adanya statistik payout. Ini lebih memudahkan untuk mengelola keuangan di situs Anda. Selanjutnya online testing ya, penggunaan penyimpanan tes ya, easily path any questions and any page of your website, not just config. Of course, this features add-on lets both your student and site visitor tag their questions. Jadi ini bisa digunakan untuk seperti CBT ya. Ya, jadi komputer based tes ya. Kita coba cek di dokumentasinya. Ya, ini bisa membuat tes ya. Kemudian multi instructor, use the help of college and access one more instructor to the samples for to
course responsibilities ya. Jadi ini satu halaman khusus atau satu khusus bisa digunakan di instruktori atau ada asisten ya, asisten. Jadi ini multi instruktor ini sampai kemarin saya nyoba itu digunakan dua pengajar atau tenaga pendidik ya. Ini menambah autornya. Selanjutnya ada Google Classroom. Is the process of structuring the workflow by connecting your Google Classroom with your website and import it to class. Ya, jadi ada integrasi dengan Google Classroom ya. Ada integrasi dengan Google Classroom. Selanjutnya ada Udemy Importer, mengimpor course from Udemy on display the on your set, arrange your course catalog and affiliate commission. Jadi bisa mengimpor kursus ya, dari Udemy. Ini termasuk platform kursus yang populer ya. Bisa searching atau mengunjungi langsung. Ini jadi ini skalanya internasional ya. Jadi kursus pembelajaran apapun di sini ada. Ini bisa diimpor ke website Anda agar Anda bisa tracking ya, dan memanage affiliate dan seterusnya ya. Jadi simpelnya Anda bisa membuat kursus online seperti Udemy ini dengan menggunakan Mastersuji LMS ya, dengan banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan ya, fitur-fitur yang ditawarkan. Selanjutnya ada pre-request set. Jadi set the requirement for student, so they will need to complete a certain course before they can enroll in high level course. Jadi ini bisa misalkan untuk satu kursus ini boleh diambil jika menyelesaikan kursus yang lain kan itu. Kemudian the gradebook ya, ini anggaplah seperti raport ya. Track your student process, what that student have complete their process and how will they are doing. Jadi ini grade.
Jadi di sini Anda bisa melihat ya berapa jumlah statistiknya, peserta didik, kemudian siapa saja, kemudian prosesnya sampai di mana saja, ini ada ya. Jadi men-tracking pencapaian peserta didik ya. Selanjutnya ada upcoming course status, grade and promote course that are not yet available for enrollment. This add-on lets you give a preview of upcoming course and a countdown to the launch date. Ya, jadi ini coming soon ya. Jadi seperti landing page ya. Jadi kapan kursus ini akan dimulai. Jadi Anda bisa menggunakan fitur upcoming course. Jadi kursus mendatang ya, Kemudian question media. Quiz are more interactive and meeting with admin and quiz soal pertanyaan dengan video foto gambar ya. Kemudian yang terakhir, social login. Let your user login in super easy using their Google Office account with this add-on. No more struggling with password, just one click and the end. Jadi ada integrasi dengan sosial media, jadi Google atau Facebook, sehingga calon peserta didik ini dapat login dengan mudah ya, dengan mudah ketika didik langsung masuk menggunakan akun sosial media mereka. Login dengan Google ya. Ini tentunya ada aturannya, ini atur atau login menggunakan Facebook ya. Jadi untuk mempermudah bisa menggunakan social login. Jadi itu teman-teman ya, ini tadi preview add-on atau modul tambahan dari Master CPNS versi Pro nya ya. Silakan teman-teman bagi yang menggunakan versi Pro bisa Anda dapatkan banyak sekali fitur-fitur yang diperoleh ya, dengan menggunakan versi Pro nya ya. Baik, mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.